Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya Septia Dwi Wardania di Septia Wiwi Channel. Sebelum mulai, tentu saja kita harus berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, melanjutkan video pembelajaran sebelumnya terkait ekonomi syariah atau ekonomi Islam, di mana pada video tersebut kita telah membahas kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran kita, yaitu pengertian dan jenis muamalah seperti jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Jika kamu belum tonton videonya, kamu bisa tonton terlebih dahulu. Dan seperti biasa, linknya disertakan pada description box di bawah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas syirkah, perbankan, dan asuransi syariah. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas bersama. Syirkah merupakan perseroan. Secara bahasa, syirkah bermakna mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sama seperti transaksi ekonomi lainnya, syirkah juga memiliki beberapa rukun dan syarat yang wajib untuk dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Dengan syarat, orang yang melakukan akad haruslah memiliki kecakapan atau ahliyah dalam melakukan pengelolaan harta atau tasarruf. Kedua, objek akad atau ma'qud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Dengan syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, serta pengelolaannya dapat diwakilkan. Ketiga, akad, sigah. Dengan syarat sah akad adalah harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Syirkah bukan hanya satu bentuk saja. Terdapat beberapa jenis syirkah, yaitu syirkah ainan, syirkah abedan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Serta dikenal pula mudarobah, mustaqoh, muzaroah, dan muhabaroh. 1. Syirkah ainan. Syirkah ainan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Contoh syirkah ainan: A dan B sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta rupiah dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah jenis ini, modalnya disyaratkan harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarik atau mitra usaha berdasarkan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. 2. Syirkah abedan. Syirkah abedan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah,
ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Contohnya, A dan B sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi boleh saja syirkah abadan terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram. Misalnya berburu anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik atau mitra usaha. 3. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Contohnya, A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B sepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Syirkah wujuh ini hakikatnya termasuk dalam syirkah abadan. 4. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah sebelumnya. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah mainan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Contohnya, A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C. Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirkah abadan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud mudharobah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah ainan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah dan disebut syirkah mufawadah. 5. Mudharobah. Mudharobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal, sahibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha, mudharib. Keuntungan usaha secara mudharobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akan tetapi, apabila mengalami kerugian,
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan, sehingga bila terjadi keuntungan, pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan, kontrak bagi hasilnya adalah 60/40, di mana pengelola mendapatkan 60% dari keuntungan, pemilik modal mendapat 40% dari keuntungan. Mudharobah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharobah mutlaqah dan mudharobah muqayyadah. Mudharobah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharobah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharobah mutlaqah, yaitu jenis usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. 6. Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Pertama, musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Konsep musaqah merupakan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, simbiosis mutualisme. Tidak jarang, para pemilik lahan tidak memiliki waktu luang untuk merawat perkebunannya. Sementara di pihak lain, ada petani yang memiliki banyak waktu luang, namun tidak memiliki lahan yang bisa digarap. Dengan adanya sistem kerjasama musaqah, setiap pihak akan sama-sama mendapatkan manfaat. Lalu ada muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah memang seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzara'ah, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukhabarah, benihnya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah dan mukhabarah merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian persentase tertentu dari hasil panen. Di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan, kedua model penggarapan tanah itu sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat petani. Landasan syariahnya terdapat dalam hadis dan ijma' ulama. Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sehingga dapat kita pahami bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dalam hal keuangan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan. Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan maupun peminjaman, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank.
Jika dilihat dari segi penerapan bunganya, bank dapat dikelompokkan menjadi bank konvensional atau bank umum dan bank Islam atau bank syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank umum merupakan bank yang dalam pengumpulan dananya mengutamakan penerimaan simpanan dalam bentuk giro dan deposito, serta dalam usahanya mengutamakan pemberian kredit jangka pendek. Bank konvensional merupakan bank yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang didasarkan atas hukum Islam, yaitu bank yang menjalankan operasi atau kegiatan perbankannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam syariat Islam. Islam sangat melarang transaksi keuangan yang mengandung riba sebagaimana yang telah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya sebagai berikut. Pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. 2. Musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. 3. Wadi'ah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. 4. Qardul Hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya, layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut, sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. 5. Murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini, penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati. Dalam hal ini, bank membelikan atau menyediakan barang yang diperlukan pengusaha untuk dijual lagi. Kemudian, bank meminta tambahan harga atas harga pembeliannya tersebut. Namun demikian, pihak bank harus segera jujur menginformasikan harga pembelian yang sebenarnya. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuransi, yang berarti perlindungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yaitu pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin. Orang yang tertanggung disebut musta'min. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan makna asuransi adalah pertanggungan berupa perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran
dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya, sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Asuransi juga berupa uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang memberi pertanggungan atau uang iuran yang dibayarkan untuk asuransi tersebut. Islam mengenal asuransi sebagai bagian dari muamalah. Fikih Islam mengenal dasar hukum asuransi adalah boleh atau jaiz, dengan suatu ketentuan bahwa produk asuransi tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Secara umum, para ulama berpendapat bahwa asuransi yang memegang dasar syariat Islam atau asuransi syariah diperbolehkan. Namun, asuransi konvensional tidak diperbolehkan dan haram. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang harus berdasarkan dengan nilai-nilai ketauhidan atau akidah. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya upaya apapun ketika menerima cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kecelakaan, bencana alam, dan takdir buruk lainnya, bahkan kematian sekalipun. Dalam menghadapi berbagai cobaan atau musibah yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, umat Islam dapat menghadapinya dengan beberapa cara. Pertama, dengan menanggungnya sendiri. Kedua, dengan mengalihkan resiko ke pihak lain. Atau yang ketiga, dengan mengelolanya bersama-sama. Ajaran Islam mengajarkan bahwa musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan masalah kelompok, meskipun musibah itu hanya menimpa individu tertentu. Apalagi ketika musibah yang dimaksud adalah musibah yang mengenai atau dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau terjadinya banjir, baik karena bencana alam maupun karena ulah manusia itu sendiri. Berdasarkan ajaran inilah, maka tujuan asuransi dipandang sangat sesuai dengan semangat ajaran Islam tersebut. Prinsip tolong-menolong ini telah ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 2. Seperti biasa, setelah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, sekarang giliran kamu untuk membacakannya kembali. Silakan. Selain ayat Al-Quran tersebut, terdapat pula beberapa hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan umat Islam untuk saling melindungi saudaranya yang sedang dalam masa kesulitan. Betapa pentingnya bagi kita umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, menjaga persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah. Kamu bisa temukan salah satu hadis Rasulullah SAW
yang menganjurkan umat Islam untuk saling tolong-menolong atau saling membantu dan melindungi saudaranya yang sedang kesulitan? Coba kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa, sertakan juga perawi hadisnya agar jelas. Nah, berdasarkan Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 2, serta hadis yang kamu temukan tadi dapat kita pahami bahwa musibah ataupun resiko kerugian akibat musibah tersebut dapat kita tanggung bersama-sama. Setiap individu bukan menanggungnya sendiri-sendiri dan tidak pula mengalihkannya secara penuh ke pihak lain. Prinsip menanggung musibah bersama-sama inilah yang sesungguhnya menjadi esensi dari asuransi syariah. Dewasa ini kita telah mengenal beberapa jenis asuransi. Ada jenis asuransi konvensional dan ada pula asuransi syariah. Asuransi konvensional dijelaskan sebagai asuransi dalam sistem bank konvensional. Sedangkan asuransi syariah adalah asuransi yang berada dalam sistem bank syariah pula atau tafakul. Tafakul merupakan penjaminan atau asuransi yang berdasarkan syariat Islam. Dalam asuransi konvensional, prinsip yang digunakan adalah transfer resiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan resiko yang tidak mampu dia tanggung kepada perusahaan asuransi. Yang terjadi adalah adanya jual beli atas resiko kerugian yang belum pasti terjadi. Inilah yang menyebabkan dilarangnya asuransi konvensional di dalam Islam. Karena akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, baik itu barang maupun jasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya terkait muamalah secara umum. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko, sharing of risk, dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Tabarruk adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana tabarruk ini adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah resiko tertentu. Perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus. Maksudnya adalah peserta asuransi tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali. Apabila sebagian kecil dana atau preminya sudah diniatkan untuk dana tabarruk atau sumbangan, maka tidak dapat diambil lagi. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, maka jelaslah sudah, sebagai umat Islam, ketika kita ingin menggunakan produk asuransi, maka kita harus menggunakan produk asuransi syariah. Dan sebelumnya, tinjaulah dulu prinsip dan prosedurnya. Apakah telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam? Dengan adanya asuransi syariah, maka umat Islam dapat memperoleh manfaat asuransi sebagai alternatif perlindungan yang telah sesuai dengan syariat Islam. Bahkan, asuransi syariah juga dapat menjadi pilihan asuransi bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih adil. Karena pada hakikatnya, konsep syariah merupakan prinsip yang bersifat universal, sehingga seluruh pemeluk agama apapun dapat menggunakannya.
Untuk pengaturan asuransi di Indonesia dapat dipedomani Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 /DSN MUI /10 Romawi /2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang menyebutkan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait syirkah, perbankan, dan asuransi syariah. Video kali ini juga sekaligus mengakhiri video pembelajaran kita terkait ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran, juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-temanmu. Serta jangan lupa pula subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang di-upload melalui channel ini. Kamu juga boleh follow Instagram dan Twitter saya @septiawiwik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.